Dimulai dengan demam, sakit kepala, nyeri otot, kelelahan. Masa penularan dianggap dimulai dari 2 hari sebelum hingga 5 hari sesudah timbulnya benjolan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gondongan merupakan salah satu penyakit menular yang disebabkan oleh virus. Penyakit ini paling mudah untuk dikenali. Penderitanya akan mengalami pembekakan yang menyakitkan di sisi wajah di bawah telinga. Pembekakan ini terjadi pada kelenjar ludah yang disebut dengan parotitis. Biasanya gejala akan dimulai dengan demam, sakit kepala, nyeri otot, kelelahan, dan kehilangan nafsu makan selama beberapa hari. Gejala biasanya muncul 16-18 hari setelah terinfeksi. Namun periodenya bisa juga berkisar antara 12-25 hari setelah terinfeksi. Beberapa orang yang terkena penyakit ini memiliki gejala yang sangat ringan seperti pilek atau tidak menunjukkan gejala sama sekali dan mungkin tidak menyadari bahwa sedang mengidap penyakit tersebut. Dan kebanyakan kasus malah gondongan ini sembuh sendiri dalam waktu 2 minggu. Dan penyakit ini paling sering menyerang anak-anak yang berusia antara 2-12 tahun yang belum menerima vaksin gondongan. Namun remaja dan orang dewasa bisa juga terkena penyakit ini walaupun sudah dilakukan vaksinasi. Seperti yang sudah saya katakan di awal, bahwa gondongan ini merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus. Dan penyakit ini menyebar melalui kontak langsung dengan air liur atau tetesan pernapasan dari mulut, hidung, atau tenggorokan. Penyebaran virus dari penderita ke orang lain ini bisa melalui batuk, bersin, berbicara, berbagi benda yang mengandung air liur yang terinfeksi seperti cangkir atau peralatan makan. Bisa pada saat berolahraga, berciuman, atau berdekatan dalam aktivitas lain yang menyebabkan kontak dengan penderita gondongan. Risiko penyebaran virus ini akan semakin besar jika semakin lama dan semakin dekat kontak seseorang dengan penderita penyakit gondongan. Masa penularan dianggap dimulai dari 2 hari sebelum hingga 5 hari sesudah timbulnya benjolan pada area pipi. Jika ada keluarga yang terdiagnosa mengalami gondongan, maka pastikan untuk menghindari kontak dengan penderita sampai 5 hari setelah timbulnya parotitis. Dan kalau perlu saat di rumah, pisahkan ruangan tempat penderita dengan anggota keluarga yang lain. Karena dengan berbicara saja, jika ada droplet di udara, ini bisa berisiko terjadinya penularan. Orang yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang rendah dapat cepat tertular penyakit ini, seperti orang yang menderita HIV/AIDS, penggunaan obat kortikosteroid dalam jangka panjang, atau dalam masa pengobatan kemoterapi. Dan risiko tinggi juga bagi orang yang melakukan perjalanan internasional di mana daerah tersebut memiliki banyak kasus gondongan. Apalagi jika tidak mendapatkan vaksinasi terhadap jenis virus ini. Dan lingkungan yang padat seperti lingkungan kampus atau sekolah bisa menjadi tempat penyebaran penyakit ini. Namun kamu bisa membantu mencegah penyebarannya jika kamu terdiagnosa menderita gondongan atau mungkin sepertinya menderita gondongan setelah mengalami tanda dan gejala dari penyakit tersebut. Kamu bisa rutin untuk cuci tangan, menggunakan dan membuang tisu saat batuk atau bersin. Kemudian lebih baik tidak melakukan aktivitas di luar rumah dulu sampai masa periode penularannya sudah terlewati. Untuk membentengi diri dari penyakit ini, kamu bisa melakukan vaksinasi MMR. Silakan menghubungi dokter setempat.
Lantas bagaimana nih jika sudah mengalami penyakit ini? Apakah ada pengobatan khusus yang harus dilakukan? Saat ini belum ada obat yang dapat menyembuhkan penyakit gondongan. Namun kabar gembiranya, infeksinya akan hilang dalam waktu 1-2 minggu. Namun perawatan di rumah perlu dilakukan untuk mengurangi gejala yang dirasakan. Seperti kamu harus banyak istirahat dan juga banyak minum air putih. Jika terasa nyeri, boleh konsumsi obat anti nyeri seperti ibuprofen. Pastikan dosis obatnya sesuai dengan usia penderita. Dan untuk menghindari nyeri pada area pembengkakan, kamu bisa melakukan kompres hangat atau kompres dingin pada area kelenjar yang bengkak. Jangan lupa untuk mengkonsumsi makanan yang lunak agar tidak perlu mengunyah terlalu keras. Demikian video saya kali ini mengenai gondongan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe. Dukung channel ini agar lebih berkembang. Ketemu lagi dengan saya Devi Febriani, perawat kamar bedah, di video berikutnya. Stay healthy. Assalamualaikum.